Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, lapang amal, juga bening hati. Kita bertemu lagi di channel Talk Series edisi yang ke-49. Hadir kali ini seorang Kak Yandra Aristanaya. Beliau adalah seorang street magician dan saat ini sedang sibuk menekuni pekerjaan sebagai sosial media spesialis di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Di edisi kali ini Kak Yandra akan bercerita tentang pengalaman beliau mengawali konten YouTube beberapa tahun yang lalu sehingga sekarang sudah berkembang channel YouTube yang beliau rintis, sempat mendapatkan penghargaan juga dari YouTube. Dan juga beliau akan bercerita tentang karakteristik media sosial dan juga saran-saran yang bisa kita pelajari, kita praktikkan baik sebagai seorang pemilik brand ataupun sebagai seorang content creator, juga sebagai seorang viewer. Semoga cerita kali ini bermanfaat dan pastikan untuk selalu terhubung dengan channel Al-Fatih Izimani sebagai bentuk dukungan akan cerita-cerita Anda berlimpah kebaikan. See you next. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore weekend ini Bagus lagi ketemu sama seorang Kak Yandra. Yang Bagus tahu nih Kak Yandra adalah dulu seorang street magician. Mungkin sekarang kabar terbarunya seperti apa? Boleh Kak Yandra kenalan sama teman-teman? Ya, halo teman-teman. Mungkin sebelum masuk ke perkenalan diri, mungkin aku jelasin relasi dulu sama Kak Agus nih. Sebenarnya aku adalah murid Kak Agus di sekolah Anissa di SD, di SMP. Kalau murid Kak Agus nih di SMP. Tapi di Anissa tuh dari SD gitu. Nah, sampai sekarang pun dari SMP ya, dari SMP mungkin tadi Kak Agus sudah perkenalan dikit bahwa aku dulunya street magician itu sampai sekarang. Sebenarnya kita punya channel YouTube namanya Abrakadabro. Teman-teman mungkin yang pernah lihat kalau di channel Abrakadabro itu kita main sulap di jalanan ya, konsepnya street magic gitu, tapi kita bawa beberapa inovasi baru sih, kayak misalnya sulap-sulap yang kita mainin biasanya belum pernah dimainin gitu Kak, atau kita kombinasikan dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Misalnya waktu dulu kita pernah bikin video di Bali, kita masukkan nilai-nilai kearifan lokal ya, kayak bagaimana keramahan orang Indonesia, bahkan juga itu kan salah satu budaya Indonesia. Kemudian makanan-makanan Indonesianya kita ajak, kita waktu itu main sulap ke orang foreigner ya, orang luar, bule lah kita sebut aja, kita ajak main sulap. Habis itu mereka tertarik, kita ajak bertemu lagi, kita perkenalkan makanan Indonesia, budaya Indonesia, kayak pakai sarung Bali gitu, pakai bunga di Bali gitu. Nah, kayak gitu sih dari SMP sampai sekarang gitu. Walaupun sekarang mungkin aku cerita bahwa Abrakadabro ini sempat vakum ya di 2020 karena pandemi itu tadi. Kita kan kalau main sulap tuh ke orang-orang yang nggak kenal di jalanan. Karena kenapa sih kita main sama orang yang kenal di jalanan? Karena reaksinya tuh lebih natural gitu. Orang ngelihat permainan sulap kan karena pengen ngelihat suatu keajaiban gitu. Dan kalau misalnya sama teman itu biasanya teman udah ngelihat sulap, udah pernah ngelihat sulap kita, udah saling kenal gitu. Reaksinya mungkin nggak senatural kalau yang belum kenal, dan mereka mungkin sebelumnya belum pernah lihat sulap, dan akhirnya dengan kita menunjukkan kepada orang tersebut dengan baik, akhirnya mereka suka dengan seni sulap ini. Karena kan seni sulap ini salah satu seni yang seni yang di Indonesia tuh nggak seheboh kayak musik gitu. Seni sulap nih masih di Indonesia ini belum dihargai gitu, nggak dihargai kayak seni musik atau seni-seni lainnya, seni tari gitu. Jadi itu challenging-nya sih di Indonesia, dan
alhamdulillah sih dengan adanya dunia digital kayak adanya YouTube, Facebook, Instagram, itu kita akhirnya bisa memperkenalkan seni ini bukan cuma ke orang Indonesia tapi ke orang luar juga. Mungkin teman-teman kalau lihat video YouTube Abracadabro ada beberapa video yang justru lebih banyak komen-komen orang luar gitu, orang Amerika, bahkan sampai orang Brazil gitu. Di situ sih satu titik kebanggaannya gitu ya, bisa memperkenalkan seni sulap dari Indonesia gitu. Mungkin kayak gitu sih Kak. Dan nggak cuma di YouTube-nya ya, Yandra sama adiknya lah Bari juga sempat diwawancari beberapa stasiun televisi juga tentang bicara tentang sulap juga. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya kenapa disebut sebagai street magician? Seperti apa sih penjelasannya? Karena kalau kenapa sih disebut street magician, mungkin kalau bahasa Indonesia kan sulap jalanan gitu. Itu sebenarnya disebut seperti itu karena kita mainnya di jalan gitu. Kalau biasanya sulap sebelum sulap jalanan populer itu biasa orang melihat sulap tuh di panggung, di hotel gitu, di panggung, terus kemudian mungkin ada pertunjukan sulap digabungkan dengan misalnya sirkus gitu. Jadi ke arah situ sih kenapa disebut sulap sesimpel itu, karena dimainkan di jalan. Dan daya tarik sulap jalanan di era modern ini lebih kuat sih, karena orang bisa berinteraksi langsung gitu. Orang kalau misalnya kita sulap di jalanan tuh orang bisa meriksa barang yang kita pakai, bahkan kita menggunakan barang yang dimiliki oleh orang tersebut gitu. Kalau misalnya sulap panggung, kelemahannya mungkin ya kita nggak tahu barang yang mereka pakai itu udah dalam tanda kutip itu alat sulap begitu. Tapi kalau di jalanan senatural itu gitu, kita ketemu, kita misalnya pakai barang orang, misalnya koin orang, terus misalnya cincin orang gitu, yang mereka yakin bahwa barang mereka tuh ya barang biasa gitu, nggak ada apa-apanya. Dan di situ sisi keajaibannya lebih keluar sih, dan interaksi dengan penonton itu lebih cair gitu. Mungkin seperti itu. Beda ya kalau di tempat di panggung mungkin penonton ya tinggal duduk, tinggal menyaksikan tentang apa gitu. Tapi kalau di jalanan mungkin mereka bisa interaksi dengan The Magician itu sendiri ya. Iya. Jadi disampaikan Kak Yandra mainnya di jalan. Ini jangan salah ya. Jalan yang dimaksud ternyata salah satunya adalah Istana Negara. Ini cerita kita bisa bertemu dengan seorang nomor 1 di Indonesia ini, Bapak Joko Widodo. Iya, itu salah satu kesempatan yang cukup langka juga sih. Alhamdulillah. Itu kalau boleh saya sharing di sini itulah kehebatan dunia digital sekarang sih. Saya mengakui bahwa salah satu kenapa saya dan juga Bari diundang ke Istana waktu itu karena kita cukup populer di YouTube, dan staf kepresidenan ada yang nonton video kita. Yang diundang itu mungkin bukan cuma saya, tapi orang-orang yang mungkin dari sisi subscribers atau sisi privilege mereka lebih dapet gitu, kayak misalnya artis-artis misalnya yang udah mulai duluan kayak Bayu Skak, ada Chandra Liao, ada ada beberapa youtuber lainnya kayak keluarganya Halilintar, ada Gen Halilintar gitu. Tapi di situ adalah gimana membuktikan ya dunia digital itu bahwa underdog tuh bisa, siapapun kita yang bahkan yang nggak mempunyai privilege itu bisa tiba-tiba kita jadi jadi dikenal orang dan juga punya kesempatan banyak gitu ya. Salah satunya mungkin Abracadabro inilah, gue bukan orang yang lahir dari orang tua yang mungkin punya privilege dari sisi keuangan atau sisi jabatan gitu, tapi di situ kerennya dunia digital itu bahwa kita punya skill, kita tunjukkan dalam dunia digital, orang-orang suka, akhirnya pihak istana ngelihat dan kita diundang, seperti itu, sesimpel itu. Dan itu alhamdulillah pengalaman yang cukup berharga juga ya, dimana kita waktu itu pertama kali sempat nggak cuma sekali sih diundang, kita beberapa kali diundang. Yang pertama itu di Istana Negara dalam rangka buka bersama waktu itu Kak. Kemudian yang kedua itu
dalam rangka bagaimana waktu itu Presiden Indonesia membahas konten-konten di media sosial gitu, gimana mereka bahkan minta insight ke kita juga, gimana cara bikin konten yang berbobot tapi juga banyak viewersnya gitu. Dan juga berikutnya itu diundang ke Asmat Papua waktu itu. Waktu itu saya berhalangan, jadi diwakilkan sama adik saya Bari yang tadi udah saya bilang di awal juga ya. Dan akhirnya itu dari situ pun nggak cuma diundang oleh Pak Presiden, tapi juga Pak Menteri Sandiaga Uno. Kita juga pernah main di Cafe Paradigma tuh di Jakarta Pusat. Kita main dengan Pak Menteri Pariwisata saat ini, Pak Sandiaga Uno, terus Ketua DPR, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, mungkin teman-teman tahu. Kita juga main ketika buka puasa bersama juga ya. Itu merupakan pengalaman yang cukup berharga juga, dan itu juga membuktikan bahwa siapapun kita gitu, asal kita punya passion dan kita melakukan dengan sungguh-sungguh, itu bisa kita capai, bisa kita raih lah apa yang kita inginkan melalui kanal-kanal digital seperti YouTube, sekarang bahkan ada TikTok. Itu sangat mungkin sekali bisa mengubah misalnya status kita dari underdog jadi winner challenger gitu, seperti itu sih Kak. Ya, Jadi di awal kenapa masuk ke dunia sulap ya? Iya. Sangat menantang, apalagi mungkin dari sisi apresiasi belum begitu dihargai. Tapi bagaimana seorang Kak Yandra dan juga Kak Bari bisa tetap punya motivasi lebih untuk saya yakin bahwa ini bisa memberikan sebuah kesempatan untuk bisa menunjukkan skill saya. Jadi adakah semacam dulu kendala-kendala yang dialami ketika dulu ingin, bagi tadi sudah diketahui dari sisi apresiasi sudah jelas kurang ya kan, tapi masih juga tetap bertahan untuk fight di situ. Bagaimana strategi Kak Yandra untuk melanggengkan tetap bertahan di dunia magician sampai sekarang? Iya, benar tadi aku udah bilang juga ya bahwa seni sulap nih nggak kayak seni musik, kayak seni tari gitu. Di Indonesia tuh penghargaan untuk sulap tuh masih rendah banget gitu. Bahkan beberapa pesulap yang sudah lebih dulu ternama ya, bahkan juga mengakui sulit banget gitu untuk mengubah behavior orang Indonesia tuh. Kayak kalau misalnya kita bikin, kalau musik ya ada namanya konser tunggal gitu, orang beli tiket tuh iya rela gitu, beli tiket mahal untuk nonton konser musik gitu. Tapi kalau di Indonesia mereka mendingan makan di restoran mahal ketika punya duit atau punya uang lebih gitu, daripada menghargai seni sulap gitu. Jadi kalau kita bikin kayak pertunjukan sulap solo gitu, kayak misalnya konser tunggal tapi bukan musik tapi sulap gitu, itu orang susah mau dapetin orang yang beneran mau beli gitu. Bahkan ini udah dicoba sama salah satu magician Indonesia yang mungkin salah satu magician ternama ya, pesulap ternama juga, yang beli pun teman-temannya sendiri gitu. Maka dari itu challengingnya di situ sih, menantangnya di situ. Dan kenapa kalau kita lihat dari sisi market Indonesia ya, marketnya ini sebenarnya ada gitu. Orang tuh suka orang ngelihat sulap gitu. Kalau misalnya kayak acara perpisahan atau misalnya acara-acara buka bersama lah, acara-acara ya ramah tamah gitu, misalnya keluarga, pasti kalau ada yang bisa sulap tuh orang suka ngelihat sulap gitu. Tapi ketika itu dibawa ke ranah industri, let's say kita bicara industri bisnis gitu, itu sulit banget gitu, karena belum selevel sama musik lah, jauh levelnya untuk kita bilang dari sisi komersilnya ya. Nah, challengingnya di situ. Dan tapi dari situ kita nggak berputus asa gitu. Kita lihat karena kan dalam Islam pun juga di balik kesulitan tuh ada kemudahan gitu. Ketika ada sesuatu yang menantang, challenging gitu, sulap tuh kurang dihargai di Indonesia. Tapi ada celah di sana, ada sedikit harapan di sana. Salah satunya itu dengan
masuknya kita ke era digital tadi. Nah, kalau biasanya sulap-sulap di Indonesia tuh pesulap-pesulap Indonesia lah membangun karir dari panggung ke panggung, dia atau ikut dari kompetisi sulap ke kompetisi sulap gitu. Tapi gue dan Bari punya cara yang beda gitu. Kita masuk ke ranah digital karena mungkin mindset orang beda-beda ya. Mungkin pesulap yang lebih idealis, dia berpikir sulap ini harus gini loh, aturannya punya aturan yang saklek gitu. Main ini harus pakai teori ini, harus pakai rutin. Ada di sulap tuh kalau urutan dalam sulap dalam memainkan sulap, step-stepnya itu disebut rutin gitu. Untuk bagi pesulap yang idealis mungkin terlalu saklek seperti itu. Tapi bagi gue gue punya mindset bahwa main sulap itu ya untuk menghibur gitu, untuk audiens, balik-baliknya ke audiens gitu. Bukan gue menghargai sih pesulap-pesulap yang mungkin ikut kompetisi-kompetisi sulap gitu. Tapi bagi gue itu nggak ideal bagi gue. Bagi gue yang ideal adalah bahwa sulap itu adalah lebih banyak dijangkau lebih banyak orang gitu, sehingga bisa menginspirasi lebih banyak orang dengan keajaiban kita yang kita tampilkan pada sulap itu. Dari situ gue lihat, kenapa kita cuma main dari panggung ke panggung? Kenapa nggak di ranah yang lebih luas? Dunia digital bisa menjangkau semua orang, bahkan di Afrika, bahkan di Amerika, di berbagai benua bisa ngelihat sulap kita gitu. Nah dari situ gue dan Bari memutuskan untuk bikin channel sulap. Di situ ketemu lagi challenge-nya lagi, gimana bisa sukses di YouTube itu gitu. Kita melakukan riset. Kuncinya kita selalu melakukan riset gitu. Kita nggak mengerjakan sesuatu dengan asal-asalan. Based on data, based on research, kita riset pasar Indonesia ini sukanya kayak gimana sih. Kita melakukan berbagai testing, kita melakukan berbagai sulap-sulap yang menurut kita disukain sama audiens Indonesia, sama pasar Indonesia. Beberapa gagal, tapi beberapa viewersnya tinggi gitu. Nah, yang viewersnya tinggi itu kita pelajari, oh ternyata orang Indonesia suka yang kayak gini, suka yang ada disangkut pautin sama prank, suka disangkut pautin sama kejombloan gitu, dengan bagaimana ngedeketin cewek gitu. Dari situ kita bikin sesuatu yang inovatif. Sulap nggak cuma sulap, tapi sulap bisa deketin cewek, bisa nyari jodoh juga. Sulap bahkan Bari pun sekarang udah nikah, baru 5 Desember kemarin nikah itu. Orang yang lewat sulap juga, yang sebelumnya istrinya Bari itu main sulap, disulapin juga sama Barinya gitu, bahkan diaplikasikan sendiri gitu. Nah di Indonesia pun gitu, kita ngeliat pasarnya kayak gitu. Nah mungkin gitu sih, saya di sini sih nggak mau ceritain challenge cuma dari sisi challenge aja, tapi dari sisi sesuatu yang mungkin susah atau menantang gitu, tapi itu bisa kita pecahkan, bisa kita cari solusinya sehingga kita bisa sukses lah di bidang yang menurut kita memang kita senangi gitu. Kalau nggak salah waktu itu Kak Bari pernah cerita ya, tapi benar atau salah mungkin Pak bisa nggak lupa ingat. Waktu awal-awal launching video sulap itu masih menggunakan judul-judul yang berbahasa asing kalau tidak salah. Tapi ternyata mulai dipelajari, ternyata kok kayaknya viewernya sedikit, yang kita coba untuk lebih lokal tadi, kita coba gunakan judul-judul yang memang menggunakan bahasa Indonesia karena kontennya memang Indonesia, akhirnya pelan-pelan juga akhirnya viewernya makin bertambah. Jadi memang itu tadi ya, jadi betul, tetap belajar ya. Inovasi kita nggak asal menyajikan seni sulap, tapi juga kita mempelajari dan kita mencoba memberikan sesuatu yang lebih dibutuhkan oleh mereka. Betul. Itu benar ya memang. Iya betul seperti itu. Jadi emang gini sih, kita kan bikin channel sulap ya, kita pengen bikin konten yang berkualitas gitu. Bikin konten-konten sulap yang berkualitas di YouTube. Makanya kita nggak pernah bikin bongkar-bongkar sulap gitu, ngasih trik sulap secara cuma-cuma gitu. Kenapa? Karena beda, bukan kayak musik gitu. Kalau musik kita ngajarin gitar nggak ada yang dirugikan gitu. Tapi kalau sulap kita ngajarin trik, pesulap yang menemukan trik itu, yang inventornya itu akan merasa dirugikan gitu, karena
sulap itu sejatinya kalau kita bicara dari aspek filosofis, sulap itu kan sebenarnya orang merasa terhibur ketika mereka penasaran gitu, mereka ada misterinya gitu. Sulap itu mahal karena misterinya gitu, karena gimana sih bisa melakukan hal keajaiban kayak gitu di depan mata gitu. Nah, sebenarnya kan yang menghiburnya di situ ya. Kalau orang udah tahu caranya ya bukan sulap lagi, nggak ajaib lagi gitu. Nah, maka dari situ kita pertahankan idealisme dalam sulap itu dalam konten YouTube kita. Kalau misalnya kita terlalu komersil gitu, pengen ngincernya cuan lah sekarang bahasanya, kita bisa aja kasih trik-trik kayak waktu sulapin Pevita Pierce itu banyak banget yang minta triknya. Kalau kita bocorin triknya, viewersnya langsung membludak pasti itu. Tapi kan kita punya etika lah, ada moral di situ. Kita menghargai orang-orang yang menemukan rutin itu gitu. Kayak ya gue menghargai diri gue sendiri. Itu sulap yang memang dibuat oleh Bari, yaitu yang sulap Cafe Pevita Pierce. Kalau teman-teman pernah nonton di channel YouTube Abrakadabro, itu salah satu bentuk kita menghargai jerih payah diri kita sendiri. Kita aja pun bisa menghargai diri kita sendiri. Bagaimana kalau misalnya itu punya orang gitu? Kalau kita trik sulap kita dibocorin, kita juga marah gitu. Gimana kalau kita bocorin trik sulap orang gitu? Jadi di sini yang mau dibawa sih gimana kita bisa ngelihat pasar juga. Kita pengen viewers kita nambah. Nah, caranya bukan ngasih trik-trik gratis gitu, trik-trik cuma-cuma, karena itu melanggar kode etik sulap, beda sama musik. Tapi gimana caranya kita pelajari algoritma YouTube gitu. YouTube itu merekomendasikan video-video ke orang-orang yang mereka nonton dengan bahasa apa mereka cari gitu. Kalau di Indonesia orang nyari video YouTube tuh bahasa Indonesia gitu. Ketika kita pakai bahasa Inggris, bahkan bahasa Inggrisnya pun kayak istilah-istilah sulap gitu. Misalnya dulu benar kata Bari tadi, kita namain dulu sulapnya misalnya card transposition gitu. Orang nggak ngerti gitu, walaupun pakai bahasa Inggris, orang luar pun nggak ngerti gitu, kecuali di kalangan sulap. Nah, dari situ kita nggak bisa menjangkau lebih banyak orang gitu. Kita pelajari algoritma di situ, kita baca YouTube playbook, oh best practice-nya kayak gitu. Kita masukin di judul tuh kata kunci yang orang nyari di YouTube gitu. Kayak misalnya mereka kalau di YouTube tuh orang suka nyari sulap gagal gitu. Kalau dari riset kita ya, kan ada tools riset juga. Kita pakai tools riset juga. Paling banyak orang nyari itu kalau sulap tuh di YouTube tuh sulap gagal. Tapi kan kita kan nggak mau juga ngasih sulap gagal gitu. Kita tweak dikit tuh judulnya, sulap hampir gagal, nggak gagal, hampir gagal. Terus, nah iya orang penasaran nonton videonya. Itu ketika belum punya nama ya, maksudnya awal-awal merintis karir, kita emang harus ngelihat orang dulu gitu, nyarinya apa. Ketika orang udah menemukan kita, malah jadi kita yang dicari, kita bisa. Akhirnya sekarang pun kalau kita pakai judul Abrakadabro, jadul apapun itu tetap banyak viewersnya karena udah dicari gitu. Kalau kita belum dicari, kita cari dulu apa sih kata kunci yang dicari orang gitu. Jadi kayak gitu sih, bagaimana kita mengimbangi idealisme dan juga tetap kita dapetin pasarnya juga gitu. Ini kalau Kak Bari nonton video ini, Kak Bari kan dulu pernah janji mau kirimin bagus ya. Salah satu marketing tools YouTube, bagus juga namanya Bang. Iya betul. Pernah janji mau kirim. Berikutnya sekarang mungkin kalau tadi sulap kita coba untuk lebih general lagi ya. Jadi sekarang mungkin Yandra sendiri juga selain masih menekuni dunia magician, juga magic maksud saya, juga sudah sekarang bergabung di salah satu industri e-commerce, jadi yang tidak jauh juga dengan dunia media sosial. Bagaimana seorang Kak Yandra bicara tentang media sosial? Mungkin tidak lagi as a magician, tapi mungkin sekarang sebagai seorang praktisi, sebagai seorang orang di dalam dari media sosial sendiri. Seperti apa sih media sosial? Iya, alhamdulillah sih saya sekarang sih bekerja di salah satu e-commerce terbesar yang ada di Indonesia ya. Warnanya hijau ya. Ciri khasnya hijau gitu. Karena kan ada banyak, ada oranye, ada hijau, ada biru gitu. Ini salah satu marketplace atau e-commerce yang berwarna hijau gitu. Nah,
di situ juga saya berkecimpung di dunia media sosialnya juga gitu, di bagian media sosial bagaimana saya mengembangkan media sosial e-commerce tersebut gitu, bisa reach pasarnya, bisa menghadirkan interaksi yang bermakna gitu, orang komen, berinteraksi, engagement, interaction itu bisa kita akomodir melalui media sosial gitu. Nah ceritanya sih sebenarnya ya berawal dari konten creator juga sih, basic aku sama Bari juga content creator di YouTube kan, yang mana kita channel YouTube-nya lebih ke ranah sulap gitu. Nah dari situ banyak ngebuka peluang lah, ngebuka banyak kesempatan. Salah satunya kesempatan saya bekerja sebagai praktisi media sosial di perusahaan saya saat ini gitu. Nah kalau dari sisi mungkin bayangan orang mungkin gimana sih kita dari yang sebelumnya kan itu untuk personal kita kena Abrakadabro bagaimana personal branding gitu. Sementara kalau di perusahaan kita atau di korporat itu bukan brand personal kita tapi suatu brand gitu. Nah branding brand gitu, bukan branding personal kita. Nah itu emang ada lagi-lagi ada beberapa hal yang challenging lah. Tapi menurut saya sih lebih mudah ya, bagi saya lebih mudah gitu. Kenapa? Karena personal branding yang saya bangun di YouTube itu seni yang saya angkat itu seni sulap gitu. Seni sulap tuh kalau kita bicara seni kita nggak bisa terlalu banget jualan gitu. Karena kalau terlalu banget jualan kita itu tadi kayak melanggar kode etiknya. Terus seni yang kita tampilkan juga jadi murahan gitu. Kayak misalnya seni lukis lah kita ambil contoh. Kalau lukisan itu dijual di galeri itu akan lebih berharga daripada dijual di pasar-pasar, misalnya pasar seni gitu. Nah itu tadi yang saya katakan bahwa ketika kita melakukan personal branding, let's say saya lah Abrakadabro, ada banyak ada banyak tembok-tembok lah yang nggak boleh saya langgar gitu. Kalau di korporat atau perusahaan, memang kita harus lebih ngejaga brand image-nya gitu. Tapi yang kita incar itu memang benar-benar pasar. Apapun yang kita lakukan market oriented gitu. Jadi berorientasi pada pasar gitu. Dan nggak ada yang kayak kalau di sulap misalnya kayak kita melanggar kode etik tuh nggak ada gitu. Kode etik seni nggak ada. Jadi emang lebih bisa mengeksplor lah. Mungkin bukan lebih gampang, tapi kita lebih gampang mengeksplor untuk bisa nge-reach pasar gitu. Seperti itu. Mungkin salah satu perbedaannya yang paling saya rasakan seperti itu gitu. Dan bagaimana kompetisi ini ketat banget ya di Indonesia, apalagi Indonesia ini negara keempat atau kelima terbesar di dunia ya. Dan pasarnya ini dilirik sama perusahaan-perusahaan luar negeri gitu. Perusahaan-perusahaan masuk ke Indonesia. Dan salah satu yang memotivasi saya adalah bahwa di korporat atau di company saya sekarang itu asli dari orang Indonesia yang menemukan gitu, produk dalam negeri lah. Dan salah satu yang memotivasi saya adalah bukan cuma saya mendapatkan gaji lah atau kesempatan finansial yang lebih, tapi bagaimana saya bisa membawa nih brand Indonesia menjadi lebih dikenal orang dan bisa menang nih di negeri sendiri gitu dibanding marketplace dari marketplace luar yang masuk ke Indonesia gitu. Jadi motivasinya juga di situ sih, gimana kita bisa menang di tanah sendiri gitu. Mungkin kayak gitu, Pak. Kita masih lanjut ya. Tadi sulap itu challengingnya, apresiasi mungkin belum dihargai. Sekarang challengingnya ketika digabung di e-commerce dan ingin nasionalis mungkin. Iya. Ingin menjadi memberikan yang terbaik untuk tanah air. Iya. Tentang e-commerce tadi lebih, kalau mungkin boleh dijelaskan secara
secara ringkas begitu. Rutinitas di e-commerce seperti apa untuk katakan job desk mungkin hal-hal yang selama ini Kak Yandra sering lakukan. Oke. Peran apa yang Kak Yandra lakukan di e-commerce? Iya. Kalau tujuannya mungkin jelas tadi ya. Gimana kita aset media sosial perusahaan, misalnya Instagram, YouTube, TikTok, kita bisa unggul dari sisi followers, engagement gitu. Kalau dari sisi day to day-nya sendiri sih, apa yang saya lakukan di perusahaan e-commerce sebagai social media manager gitu. Beda banget sih sama ketika di Abrakadabro gitu, walaupun sama-sama media sosial gitu. Kalau di ranah e-commerce ini karena perusahaannya besar, pembagiannya lebih spesifik gitu, lebih memudahkan kita lah kalau dari sisi sisi creating content gitu. Karena kalau di Abrakadabro saya sendiri dari sisi pre-production sampai post-production itu saya in charge langsung, dan benar-benar kita ngerjain sendiri gitu. Kayak misalnya bikin video, saya juga ketika baru main, saya sama tim saya satu lagi pegang kamera gitu. Ketika udah kita dapat materi audio visualnya, kita post productionnya kita lagi yang edit gitu. Terus kita lagi yang upload, kita ngasih judul riset judulnya, terus riset kontennya lagi gitu, analytics kontennya lagi, itu semuanya sendiri gitu. Kalau di perusahaan besar mungkin lebih dimudahkan lah dari sisi birokrasinya seperti itu, dari sisi kerjaannya. Kalau di perusahaan saya itu saya mungkin day to day-nya ya saya bikin brief konten gitu. Jadi saya analisis dulu ini trennya apa, terus kita bikin konten apa yang bisa drive followers, engagement, dan kunjungan ke website kita gitu. Kita analisis dulu, terus kita baru bikin idenya dari analisis tadi. Kita ideation, kita brainstorm gitu, biasanya bareng-bareng sama tim kreatif designer gitu. Terus kita bikin brief untuk nanti dieksekusi oleh kreatif desainernya. Jadi bukan saya yang kayak misalnya bikin video nggak cuma saya sendiri, tapi mungkin saya di situ sebagai supervise gitu lah gitu, ikut terlibat, tapi sebagai yang mengawasi gitu. Kalau dari sisi konten image gitu, konten gambar gitu, biasanya kita kirim brief ya, misalnya let's say di Instagram lah ya, yang photo base gitu, kita bikin briefnya, terus nanti yang bikin di Photoshop, di Adobe Illustrator gitu, itu kreatif desainernya gitu. Jadi nanti kalau udah selesai, kreatif desainernya ngasih kita materi kontennya, terus kita revisi lagi kalau misalnya masih ada yang kurang. Tapi kalau udah oke, bisa kita naikin sesuai jadwal yang kita upload. Nah, dari situ kita lihat dalam jangka waktu seminggu, sebulan, 6 bulan gitu, kita amati gitu, kontennya ini bagus apa enggak gitu. Kalau enggak bagus, kita cari hipotesanya kenapa. Kalau misalnya kita udah tahu hipotesanya kenapa sih konten ini enggak bagus, kita improvement ke depannya tipe konten seperti ini. Kalau misalnya setelah kita berusaha improve, ternyata hasilnya masih nggak bagus, kita ganti nih tipe kontennya. Oh, ternyata konten ini nggak bagus buat target audience kita gitu sih. Kalau dari sisi day to day-nya, Kak. Jadi dari planning, production, sama post production dan evaluation itu memang end to end-nya kita terlibat, tapi nggak se-heavy kayak kita sebagai content creator gitu. Kemudian tadi ada Instagram, YouTube, apalagi sekarang TikTok. Sebenarnya mungkin ini karena mungkin viewernya ini kan mungkin katakanlah tidak semua belum begitu mengetahui tentang sosial media ya. Mungkin kalau Kak Yandra boleh jelaskan sebenarnya karakteristik dari masing-masing media sosial itu sebenarnya seperti apa sih? Tadi katakan Instagram itu foto base, kemudian sebenarnya gimana? Ini konteksnya lebih ke teman-teman ya, gimana cara kita bisa memanfaatkan media sosial dengan tepat gitu ya. Jadi karakteristiknya seperti apa masing-masing media sosial itu, dan bagus rekomend untuk hal yang seperti apa. Oke, ya ini
saya suka sih bahasan ketika Kak Agus nanya mengenai ini, karena nantinya bisa diaplikasikan ke passion teman-teman apa, hobi teman-teman apa gitu. Bisa teman-teman aplikasikan untuk disebarkan lebih luas melalui media sosial gitu. Kalau dari sisi karakteristiknya sendiri mungkin teman-teman udah tahu sendiri lah ya, karena kan sekarang siapa sih yang nggak main media sosial gitu. Paling orang yang introvert banget kali yang nggak main media sosial gitu. Hampir semuanya pernah, entah itu orang yang mungkin pemalu, yang dia nggak mau terlalu show off di sosial media, tapi seenggaknya mungkin dia punya fake account-nya gitu, punya akunnya gitu, walaupun mereka nggak ngupload foto gitu. Nah, kalau dari sisi karakteristiknya sendiri, ya kalau Instagram lebih ke foto gitu. Jadi kalau teman-teman yang seneng fotografi gitu, suka kamera, bisa mengupload karya-karyanya di Instagram itu oke. Kalau misalnya ke YouTube gitu, kalau YouTube itu lebih ke dia, kalau dari sisi tipe media sosial tuh sebenarnya search engine gitu. Kalau Instagram itu kan dia dia bukan kayak YouTube gitu. Kalau dari sisi tipe media sosial ya, kalau YouTube tuh kayak search engine, kayak Google gitu. Dia kayak Google, tapi lebih ke kontennya video gitu. Kalau misalnya kita cari nih tutorial memasak gitu di YouTube, dia akan ditampilkan video-video memasak gitu, kayak search engine gitu. Kalau di YouTube, kalau di Instagram nggak kayak gitu. Kita harus nyari by hashtag gitu, harus nyari profilnya dulu. Jadi ketika kita tahu karakteristiknya nih, misalnya YouTube tuh search engine, kita bisa mengoptimasi konten kita melalui SEO, search engine optimization, yaitu dengan keyword gitu, dengan optimasi keyword yang kita gunakan di judul video itu keyword yang memang dicari orang gitu, yang ketika orang nyari di YouTube yang mereka ketikkan itu yang kita masukkan di dalam judul video gitu. Kalau di Instagram kita masukin caption yang sering orang cari itu nggak ngaruh gitu. Orang nyari apa sih, kalau misalnya nyari kontennya juga nggak keluar kan, paling cuma kalau di konten tuh kita nyari by hashtag, by profil gitu. Nah itu sih dari YouTube sama Instagram gitu bedanya. Jadi dan kalau dari sisi karakteristik mengenai mungkin kita bicara algoritma gitu. Kalau YouTube tadi kan lebih ke search engine gitu. Kalau di Instagram itu gimana kita bisa punya niche yang tepat gitu. Niche yang tepat itu misalnya kita konten kita mengenai masak, ya udah kita konsisten di situ gitu. Kalau saya mengenai sulap, konsisten di sulap gitu. Jadi karena Instagram itu akan merekomendasikan konten yang dilihat Instagram disukain sama usernya gitu. Kalau si user ini misalnya dia sering lihat konten-konten sepak bola gitu, akan lebih disajikan lebih banyak konten-konten sepak bola. Makanya dari itu profil atau akun Instagram yang konsisten ngupload sepak bola akan lebih diprioritaskan gitu. Kalau konten kita nggak konsisten, itu nggak akan lebih ditampilkan lebih banyak gitu. Nah, selain fotografi, Instagram tuh cocok buat kayak industri macam fashion, beauty gitu. Online shop juga oke. Nah, mungkin kita bicara setelah Instagram dan YouTube, kita bicara lebih ke masa depan, yaitu TikTok. TikTok ini adalah masa depan media sosial. Dulu ini diremehkan gitu. Dulu orang ngelihat orang main TikTok tuh alay gitu. Sekarang orang yang berkata gitu akan menelan ludahnya sendiri gitu, karena sekarang TikTok itu adalah salah satu platform media sosial dengan pertumbuhan paling pesat gitu. Masa depan media sosial itu adalah video pendek gitu. Jadi teman-teman sekarang yang misalnya punya passion apa, hobi apa gitu, teman-teman dokumentasikan itu dalam video pendek dan upload ke TikTok, itu akan sangat bagus sekali gitu. Karena TikTok ini nanti kedepannya saya predik seenggaknya akan menyaingi Instagram, tapi saya rasa potensi akan lebih besar dari itu. Dia bisa leading platform, bahkan bisa melebihi YouTube. Kenapa? Karena dia kalau yang saya lihat dari sisi karakteristiknya itu mengakomodir antara orang yang antara brand dan audiens gitu, dan brand, kreator sama user yang hanya menonton video itu benar-benar difasilitasi banget gitu. Beda kayak sama mungkin hampir semua media sosial kalau kita lihat kayak gitu. Instagram pun
brand-brand bisa bikin iklan di situ. Tapi yang membedakan adalah TikTok ini punya TikTok Shop. TikTok ini nantinya bukan cuma media sosial, tapi e-commerce juga. Kayak perusahaan saya sekarang, kayak kompetitornya yang warna oranye, biru dan yang lainnya gitu. Nantinya akan jadi e-commerce juga, marketplace. Orang bisa transaksi belanja, beli barang di TikTok itu sendiri. Sekarang udah bisa. Kalau teman-teman mungkin aware, sekarang udah bisa seperti itu. Dan kreatornya pun difasilitasi banget kalau misalnya mereka bisa menjual barang dari misalnya akun TikTok brand ini yang dia jualan di TikTok, itu bisa mendapatkan komisi gitu, bisa cuan juga di situ. Nah, itu yang saya lihat kenapa TikTok ini mengerikan banget beberapa tahun ke depan, karena dia more than just social media platform, tapi dia akan bertransformasi jadi e-commerce juga, dan orang bisa bertransaksi di TikTok juga ketika mau beli barang. Karena kalau media sosial biasa dipakai brand itu untuk promosi, ini bukan hanya promosi, tapi tempat terjadi jual beli juga di situ gitu. Jadi mungkin itu salah satu gambaran teman-teman. Mungkin saya nggak akan ceritain di sini semuanya ya, karena ada banyak banget kalau media sosial. Kalau mau kita bahas mungkin ada Twitter, ada Facebook dan yang lainnya. Tapi saya rasa teman-teman harus aware dengan 3 media sosial itu tadi, dan tadi saya udah kasih karakteristiknya dan apa aja opportunity yang bisa kita lakukan dengan ketiga platform tadi gitu. Pertama yang menarik dan bagus baru ternyata YouTube ada sebuah search engine ya. Betul. Baru tahu nih, sekarang baru tahu. Dan yang kedua tentang TikTok tadi, bagus jadi teringat. Kemarin pernah baca buku nama Moonshot ya. Jadi kurang lebih di buku yang ditulis oleh Safi Bamshal ini bercerita tentang bagaimana sebuah gagasan yang diremehkan bertahun-tahun, mungkin berpuluh tahun, tapi kemudian menjelma menjadi sebuah revolusi yang luar biasa. Mungkin salah satunya adalah TikTok ini. Dan memang benar Instagram pun sekarang juga mulai fokus ke Reels ya. Betul. Untuk lebih aktif video, dan mungkin Facebook sekarang dengan Meta. Sebenarnya bisakah dikatakan bahwa media sosial itu pada akhirnya katakanlah dia tidak hanya menjalankan satu fungsi saja, katakanlah hanya untuk upload video tapi dia bisa menjalankan semakin banyak kemudahan, semakin banyak kemudahan atau mungkin manfaat kehidupannya yang bisa didapatkan oleh user atau mungkin yang penikmat media itu. Apakah bisa dikatakan bahwa itu yang nanti akan menjadi pemenang? Betul. Iya, benar. Jadi memang kan sengit banget ya, kayak yang tadi Kak Agus bilang di Instagram ada Instagram Reels sekarang yang fiturnya mirip banget sama TikTok. Di YouTube ada YouTube Shorts namanya, itu mirip banget sama TikTok ya, video pendek, vertical short video. Video pendek yang bentuknya vertikal tuh, kalau jadi kita nonton video biasanya landscape gitu, biasanya horizontal, ini vertikal, portrait gitu. Itu lagi dikembangkan banget sama YouTube. Instagram pun ada Instagram Reels, dan memang prediksi saya sih emang yang akan menjadi pemenang nantinya, ini kan sengit banget ya persaingannya sekarang. Yang jadi pemenang adalah yang bisa mengakomodir tiga tipe tadi ya, 3 tipe users tadi. Ada namanya brand, ada namanya creators, sama ada namanya viewers gitu. Jadi dan ketiga itu saya lihat TikTok fokus benar-benar mengembangkan kepuasan dari 3 users tadi itu, dan itu yang yang menjadi membuat saya yakin bahwa TikTok ini nggak main-main, nanti kedepannya bakal lebih gila dari sekarang gitu. Karena teman-teman mungkin kalau yang sering merhatiin perkembangan media sosial, head of Instagram Adam Mosseri udah secara terang-terangan mengakui bahwa TikTok adalah saingan terberatnya, dan bagaimana nanti kata Adam Mosseri, dia bilang di pertengahan 2021 bagaimana si Instagram ini bukan foto based platform lagi, bukan
cuma orang upload foto, tapi nanti akan mobile first, video mobile first. Jadi platform video singkat yang benar-benar kenyamanannya untuk diakses di mobile atau handphone gitu, smartphone gitu. Jadi ini harus kita lihat potensinya ke depan, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perkembangan, karena ketika kita nggak bisa beradaptasi dengan perkembangan itu kita akan mati beradaptasi atau mati gitu. Teman-teman mungkin di era pandemi ini ngelihat bisnis-bisnis yang gagal bertransformasi ke e-commerce berguguran, itu karena mereka nggak cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Karena di era pandemi ini orang lebih banyak online shop, lebih banyak online transaction, orang lebih banyak mengakses atau beli barang melalui online, dan itu tadi yang saya bilang bahwa kita seharusnya memang kedepannya ini harus cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada gitu sih. Yang pertama tadi itu menarik ya. Sudah disimpulkan oleh Kak Yandra, pemenangnya adalah bisa mengakomodasi pemilik brand dan konten kreator dan viewer ya. Iya. Mas, satu lagi nih, bisa jadi nanti yang sekarang ada di pikiran bagus adalah jangan-jangan nanti akan ada sebuah media sosial, entah sifatnya reinkarnasi dari yang sudah ada, tapi malah media sosial baru yang memang justru belum terpikirkan. Katakanlah kalau boleh ambil contoh, katakanlah sekarang seperti Elon Musk yang punya Tesla. Jadi ada sebuah media sosial yang mungkin secara status dia media sosial, tapi secara fungsi dia menjalankan fungsi lebih dari sekedar media sosial. Jadi dia akan menjadi raja di atas raja, bisa jadi ya. Dia sudah mengakomodasi 3 pemilik pemangku kepentingan, tapi dia juga punya sebuah visi yang mungkin di luar nalar kita selama ini ya. Jadi nah sekarang berikutnya ini kan tadi ada TikTok, ada Instagram, YouTube. Kan banyak mungkin ibarat menu makanan ya. Bagaimana kita menjadi katakanlah sebagai viewer dalam hal ini bisa memanfaatkan secara pertama tepat dan yang kedua bijak, karena dengan begitu banyak pilihan kan ini kita lagi di kafe ini sekarang banyak menu, nah kita harus memilih mana yang memang tepat sesuai dengan bilang pesannya. Kalau lagi lapar pasti butuh makanan ada sama tentunya tepat, memang kalorinya cukup, gizinya cukup. Bagaimana Kak Yandra memberikan saran, memberikan kawasan buat teman-teman ini yang baik yang pemula baru mau belajar media sosial atau mungkin yang sekarang sudah berkecimpung di media sosial untuk memastikan bahwa kita menggunakan media sosial yang tepat dan juga bijak, mungkin seperti apa? Iya, mungkin suggestion dari saya sih atau saran dari aku tuh jangan takut untuk memulai gitu, karena orang jangan terlalu kebanyakan mikir lah, karena orang kayak orang yang kebanyakan mikir nanti akan ketinggalan gitu. Kayak ambil contoh lah, saya sendiri sama Bari gitu, partner saya dan adik saya juga. Ketika saya menemukan ada peluang di YouTube gitu, kita nggak lama mikirin. Memang kita riset dulu, kita nggak asal main terabas saja, kita nggak asal ugal-ugalan. Udah bikin YouTube, bikin konten asal-asalan, yang penting jalan. Tapi nggak kayak gitu. Kita perlu observasi gitu, kita perlu namanya riset. Tapi yang terpenting adalah bagaimana melakukannya gitu. Bagaimana riset kita bisa menjadi actionable insight, bisa dilakukan gitu. Kalau sekedar sekedar kita cuma riset tapi kita takut untuk memulai, itu akan sia-sia gitu. Jadi yang saya perlu tekankan di sini adalah jangan kebanyakan mikir, mulai aja dulu gitu. Mungkin salah satu tagline e-commerce tempat saya bekerja ya, mulai aja dulu. Benar, mulai aja dulu, karena kalau kita terlambat memulai, kita akan terlambat juga untuk beradaptasi dengan perkembangan gitu. Terus yang kedua gitu, cari apa sih yang teman-teman suka gitu. Karena gini,
saya itu bikin channel YouTube. Mungkin tadi saya udah sharing juga sebelum ini sempat ngobrol-ngobrol sama Kak Agus, dan saya sependapat sama Kak Agus tadi bilang bahwa sebenarnya kayak revenue atau pendapatan yang kita dapatkan dari kita melakukan sesuatu itu sebenarnya saya juga sependapat bahwa kalau saya bilang itu adalah sebuah bonus gitu. Ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan dulu yang terbaik gitu. Hasilnya adalah hasilnya adalah Allah lah yang menentukan itu. The rest bilang tuh Allah gitu. Udah kita serahkan aja ke Allah gitu. Yang penting kita lakukan yang terbaik, berdoa yang terbaik gitu. Nah itu yang mungkin selama ini juga saya aplikasikan ya. Bagaimana kita nggak bikin channel YouTube atau bikin TikTok gitu. Tujuannya bukan yang penting gue punya profit nih, nanti gue bakal kaya dari TikTok, dari YouTube, nggak kayak gitu. Gue nggak ada, sama sekali nggak pernah ada pemikiran kayak gitu ketika memulai YouTube. Pemikiran saya dan Bari adalah bagaimana kita memperkenalkan passion kita dalam dunia sulap, dalam seni sulap itu bisa lebih dikenal banyak orang, dan juga seni ini nih seni yang keren gitu. Lu harus tahu, dunia harus tahu, Indonesia harus tahu bahwa seni ini keren, dan juga dari situ kita bisa memasukkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai universal gitu. Orang melihat itu keren, dan juga bagaimana passion kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita punya pesan-pesan, nggak hanya sekedar main sulap, kita menyampaikan pesan-pesan yang positif kayak dari sisi keragaman budaya, dari sisi kemanusiaan gitu. Kita sulap di Papua gitu, bagaimana kita menghibur anak-anak asmat di sana gitu. Nah, pikiran pertama kayak gitu. Kita bermanfaat bagi orang lain gitu. Hasilnya akan mengikuti. Ketika kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, nantinya pun Allah pun akan nggak mengkhianati apa yang kita lakukan gitu. Pasti yang Allah kasih itu apa yang sudah kita usahakan gitu. Nah jadi kayak gitu sih. Yang pertama kalau saya recap ya, yang pertama tuh mulai aja dulu, lakukan aja dulu, jangan kebanyakan mikir, yang tentunya diiringi dengan observasi dan riset juga gitu. Yang kedua adalah bagaimana melakukan sesuatu itu bukan karena uang, atau bukan karena sesuatu yang kita terlalu nantikan hasilnya, tapi kita jalani dulu aja proses ya, kayak gitu. Mungkin itu ketika teman-teman mau memulai di media sosial, itu dulu aja pegangan teman-teman gitu. Nah. Udah ketemu ya, pertama warna hijau, yang kedua ini mulai aja dulu. Udah ketemu ya. Iya. Baik, itu saran dan mungkin sekaligus penutup untuk edisi konten kali ini. Enggak, Yandra ada lagi yang mau disampaikan untuk teman-teman. Ini sebelum kita akhiri, media social manager ya, benar ya? Iya, sosial media spesialis atau sosial media manager sebutannya sekarang. Sosial media spesialis. Mungkin ini satu pertanyaan penutup, apakah selama bekerja atau mungkin berinteraksi dengan teman-teman di kantor pernah juga mengobrol atau mungkin mendiskusikan tentang budaya dengan arti begini, media sosial ini kalau boleh disampaikan sebenarnya lekat dengan generasi milenial, generasi Y, sementara viewernya lekat dengan generasi X, generasi mungkin baby boomers mungkin kayak. Apakah pernah mengobrol dengan teman-teman bahwa ada satu sisi yang generasi Y ini begitu produktif, begitu masif buat konten, tapi dari satu sisi bukan bermaksud menyudutkan, tapi dalam beberapa hal jadi benar, sampai kemudian ada ungkapan ada orang tua yang mungkin sekarang tadi adaptasi ya, artinya si anak atau generasi ini begitu piawai dalam bermedia sosial, sementara di sisi yang lain orang tua yang melahirkan generasi ini justru hanya sebagai penonton atau mungkin malah yang mungkin seperti jadi pernah diskusi mereka itu tidak
Pernah sih, ya, mungkin itu lebih ke ranah audiens kita emang kalau misalnya kita ngulik dari sisi audiens, pernah sih diskusi semacam itu pernah terlempar gitu, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin pernah terlempar gitu. Mungkin kalau saya bahas di sini sih, ya bagaimana mungkin generasi milenial ini lebih produktif gitu dari sisi di media sosial ya, dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya, misalnya boomers atau X gitu. Sebenarnya nggak selalu seperti itu ya, karena mungkin kita nggak bisa generalisir ya. Kita harus, kalau mau kita bilang kayak gitu, kita harus punya datanya juga gitu. Nggak mau generalisir seperti itu lah, karena kalau kita lihat nih penguasa teknologi, CEO-nya juga sebenarnya generasi boomer sama X juga gitu, kayak Bill Gates, Steve Jobs, terus Zuckerberg mungkin udah mulai masuk ranah milenial ya, tapi kayak Bill Gates, Steve Jobs, terus Jeff Bezos Amazon mungkin bukan generasi milenial gitu, tapi mereka penguasa teknologi sekarang. Jadi yang mau saya simpulkan di sini bahwa teknologi bukan hanya sekedar media sosial gitu, bahwa memang ketika produktivitas kalau kita lihat secara sekilas gitu, mungkin generasi X dan boomers yang sebelum milenial ini mungkin nggak seproduktif itu di content creation, tapi mereka mungkin lebih dari sisi mengembangkan hal itu menjadi bisnisnya sendiri gitu. Jadi bukan sebagai content creator, tapi sebagai memegang peranan penting dalam pengembangan media sosial tersebut gitu. Jadi memang ada porsinya masing-masing lah, nggak kayak misalnya nggak semua orang juga nggak semua orang yang pinter bisa ngejelasin gitu. Kayak misalnya orang ini pinter gitu, dia punya banyak ilmu, tapi belum tentu dia bisa ngejelasin, mungkin karena orangnya introvert gitu, dia nggak nyaman ketika berada di depan orang lain gitu. Jadi potensi ini aja yang kita lihat gitu. Kita nggak perlu ngelihat dari sisi kenapa sih orang-orang milenial nih terlalu show off banget gitu di internet, sementara generasi sebelumnya nggak terlalu show off. Nah itu memang ya secara behavior juga udah beda gitu. Ya itu sesuatu hal yang lumrah gitu. Ketika memang orang-orang yang lahir di generasi itu, media sosial memang lebih fasih dalam menggunakan media sosial sebagai content creator, itu sesuatu yang lumrah. Tapi bagaimana semua orang punya kesempatan yang sama, itu sih yang mau saya tekankan, Kak. Nah. Jadi mungkin Kak Yandras pendapatkah kalau misalnya jangan sampai kemudian kita beranggapan karena anak kita punya Instagram, maka kita sebagai orang tua harus punya akun Instagram, berarti nggak harus seperti itu. Kita punya peran masing-masing tadi. Betul. Ada yang sebagai eksekutor, ada yang sebagai pendamping. Jadi masing-masing punya peranan sendiri. Jangan diseragamkan semuanya. Betul. Yang penting mungkin ada komunikasi, harmonisasi nggak terjadi, biar semuanya bisa sama-sama beradaptasi. Iya. Betul. Oke, itu saja mungkin untuk konten hari ini. Udah hampir 1 jam kurang 4 menit. Terima kasih Kak Yandras. Iya, terima kasih Kak Agus. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan kita akhiri konten kali ini dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Rupiah. Indonesia adalah negara yang besar, memiliki sumber daya alam dan manusianya yang melimpah. Ini tugas kita warga negara Indonesia untuk mengelolanya. Mulai sekarang jangan hanya mengkritik, tapi juga berkarya di bidang yang kalian sukai dan tekuni hal tersebut. Kami Abrakadabro di bidang sulap dan kalian di bidang lainnya. Mari kita jadikan Indonesia lebih maju. Tidak ada gunanya untuk terus pesimis dan saling menyalahkan. Mari kita optimis untuk saling membangun. Halo brother, gue Yandra dari Abrakadabro. Seperti yang kalian udah tahu, di bulan September 2015 ini, $1 udah tembus Rp14.000. Sebagai pesulap yang baik hati dan tidak sombong,
Gue mewakili Abrakadabro dan masyarakat Indonesia menantang pemerintah buat kerja lebih keras supaya perekonomian Indonesia jadi lebih baik lagi. Karena bisa-bisa kalau dibiarin $1 bisa tembus Rp20.000. Sekarang gue lagi di Bali dan di sana tadi gue lihat banyak bule-bule. Mungkin bule-bule itu pada megang dolar. Jadi tonton video ini karena gue akan menyulap dolar-dolar mereka. Tim Salabim Abrakadabro. Okay, you have $1? Yes. Now, it's $1. Watch. Change to rupiah. Rupiah. Yeah. Okay, thank you. Abrakadabra. Dolar sudah tembus 14.000. Bagi para pemerintah, ingat, rakyatmu yang sudah memilih dan mempercayaimu. Jangan mau diatur oleh segelintir orang yang memanfaatkanmu untuk kepentingan pribadi dan partainya semata. Bekerjalah sepenuh hati untuk mensejahterakan rakyat yang sudah memilih dan mempercayaimu. Salam damai Abrakadabro. Abrakadabro. Oke, kalian udah tonton videonya. Dan kalau kalian suka video ini, klik tombol like. Jangan lupa subscribe channel Abrakadabro dan tonton video-video lainnya. Thank you.